mana? Saya Ketua kelas tolong pimpin doa agar dalam proses pembelajaran hari ini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua hadir? Hadir. Alhamdulillah. Masih semangat belajar pada hari ini, memulai proses pembelajaran pada hari ini. Anak-anak coba perhatikan di lingkungan sekitar sekolah kita. Oke, apa yang Anda lihat di lingkungan sekolah kita? Ada berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan apa saja yang Anda lihat? Iya, sudah cukup. Yang Anda temukan, yang Anda lihat di lingkungan sekitar sekolah kita ada pohon mangga, pohon jati, kelapa, kemudian ada pohon pisang. Apakah dari semua tumbuhan yang anak-anak sebutkan itu sama atau memiliki perbedaan? Memiliki perbedaan. Oke, bagus sekali. Yang Anda sebutkan itu semuanya memiliki perbedaan. Karena tidak semua makhluk hidup itu sama. Kira-kira siapa yang bisa menjawab materi kita hari ini tentang apa? Saya Nah, Saputra. tentang keanekaragaman hayat. Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak perhatikan sini, materi kita pada pertemuan awal ini yaitu tentang keanekaragaman hayati. Jadi semua makhluk hidup yang ada ini disebut juga dengan keanekaragaman hayati. Karena berbicara tentang biologi, otomatis kita berbicara tentang keseluruhan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun mikroorganisme lainnya. Oke. Anak-anak di belakang bisa dapat lihat? Bisa, Ibu. Oke, tujuan kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Oke, bagus sekali. Jadi sebelum Ibu membagikan kelompok, mari bersama-sama kita simak video pengantar pembelajaran kita terkait dengan materi keanekaragaman hayati.
keanekaragaman hayati. Sebelum Ibu membagikan kelompok, Ibu mau menjelaskan sedikit dulu terkait dengan materi tadi, di mana dijelaskan bahwa pada tingkat keanekaragaman hayati terjadi variasi antar individu, baik organisme hidup maupun komponen penyusun ekosistem itu sendiri. Keanekaragaman hayati terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama telah disebutkan di dalam tayangan tadi. Yang pertama adalah tingkat apa, anak-anak? Tingkat gen. Yang kedua adalah tingkat spesies atau disebut dengan tingkat genetik juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Oke anak-anak, berhubung semuanya hadir hari ini, maka Ibu mengelompokkan Anda menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri atas 5 siswa. Oke, perhatikan sini untuk semua peserta didikku. Kelompok pertama, Emrefi Usemahu, Ratu Aisyah, Alnate Huayo, Yulita Riri, Awat Marjan. Kelompok kedua, Nur Safitri Tehuayo, Mariam Tehuayo, Aga Letenia, Asis Tehuayo, sama Salvia Ode Tehuayo. Kelompok 3, Emriski Horenrela, Nuzum Asri Sapatawawulu, Sabrina Almira, Novilia Sermena. Kelompok 4, Suruh Nazmi Ebarian, Putri Nawal Ode, Ratiawati Najibale Uli, Julia Desaid, Mbah Ridal Ulayo. Yang terakhir kelompok 5, Helna Sirawani, Novian Keya, Putriani Tehuayo, Safira Tehuayo, Mirna Wanweri, Alfred Matian. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah bagikan kelompok karena materi kita mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati atau tipe keanekaragaman hayati. Makanya tadi Ibu tanyakan ke anak-anak, apa yang Anda lihat di lingkungan sekitar kita? Ada berbagai macam jenis tumbuhan. Oke, jadi semuanya sudah tercantum di LKPD beserta langkah-langkah dan alat bahannya. Anak-anak harus ingat bahwa di dalam proses pengamatan harus mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera di dalam LKPD. Oke, kelompok 1 mana ini? 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok berapa? Kelompok 5, kelompok 4. Oke, masing-masing di dalam LKPD itu beserta langkah dan tujuannya sudah tertera dalam LKPD. Ibu harapkan setelah ini Anda ke lingkungan sekolah untuk mengamati tumbuhan-tumbuhan apa saja yang ada di dalam lingkungan, kemudian tabel-tabelnya itu diisi. Oke, bisa sekarang kita turun ke lingkungan? Bisa, Ibu. Ibu harapkan bahwa alas tulis, kemudian LKPD yang sudah dibagikan itu dibawa cetak. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan seterusnya boleh silakan ke lingkungan sekolah. Tangga. Mangga apa lagi? Nah, ke belakang, ke babua. Apa tuh?
Tadi Anda sudah buat pengamatan, mengidentifikasi berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita. Maka hasil pengamatan tadi Anda kerjakan, Ibu memberikan waktu 10 menit agar setelah itu kita diskusikan bersama. Untuk kelompok, semua kelompok kerjakan hasil pengamatan tadi di dalam LKPD agar kita sama-sama mendiskusikan hasil identifikasi tingkat keanekaragaman hayati. Oke, Ibu memberikan waktu 10 menit ya anak-anak. Nah, setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Oke. Ini mana LKPD tadi? Abi diguntingnya. Digunting lagi. Marker dulu. Gunting, benang botol. Pura-pura ada gunting. Awasnya pedikit. Ini kuning. Baiklah anak-anak, waktu 10 menitnya sudah berlalu. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan hasil pengamatan tadi? Sudah, Ibu. Karena sudah semuanya, Ibu mulai dengan kelompok 1. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pengamatan. Otomatis setiap kelompok memiliki hasil pengamatan yang berbeda-beda. Sama atau berbeda? Oke, baiklah kelompok 1 siap?
Ya, Oke, kelompok 1 bisa mulai mempresentasikan hasil pengamatan. Silakan. Ya, terima kasih kepada dan sekolah sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami di lingkungan sekolah tentang keanekaragaman hayati. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan kami, pengamatan tanaman di sekitar sekolah. Nama tumbuhan 1, tanaman mangga. Mempunyai ciri-ciri yaitu pohon mangga memiliki akar utama yaitu tunggang dan memiliki akar cabang. Batang mangga berkayu dan tumbuhan tegak ke atas. Panjang daun mangga sekitar 15 cm hingga 35 cm serta lebar 6 cm sampai 16 cm. Bunga mangga merupakan bunga hermafrodit, sedangkan buah mangga bentuknya bervariasi seperti oval. Nama ilmiah Mangifera indica. Yang kedua, tanaman kelapa yang mempunyai ciri-ciri yaitu ciri-ciri pohon kelapa yaitu akar serabut yang kuat, batang ramping, tegak dan tidak bercabang, daun bermelebar dan sirip-sirip ini menopang daun. Manfaat pohon kelapa 1. Akar kelapa sebagai pewarna alami, bahan sikat gigi dan obat kumur. Nama ilmiah Cocos nudifera. Yang ketiga, tanaman pepaya. Pepaya merupakan tanaman berbatang tunggal dan tumbuhan tegak, batang tidak berkayu, silindris, berongga dan berwarna putih hijauan. Tinggi tanaman berkisar antara 5 sampai 10 meter dengan perakaran yang kuat. Tanaman pepaya tidak mempunyai percabangan. Nama ilmiah Caricia purpapaya. Yang keempat, tanaman pisang. Ciri-ciri pohon pisang berbentuk bulat, silindris, berlapis. Pohon pisang memiliki 2 bagian batang, yang batang asli yaitu batang asli dan batang palsu atau batang semu. Batang asli merupakan batang yang terdapat di pangkal batang. Semuanya sama yang di mana posisinya tergelam di bawah permukaan tanah. Nama ilmiah Pusa paradisiaca. Itu saja hasil pengamatan kami. Yang kelima, tanaman pala. Pohon pala berukuran sedang, tingginya antara 5 sampai 20 meter. Daunnya berwarna hijau dengan tulang daun yang mirip. Buahnya terbentuk bulat, lonjong, berwarna kekuningan dan akan terbelah 2 ketika matang. Serta bijinya bulat lebar dengan terstruktur keras berwarna keputihan, dilintasi oleh urat merah coklat. Nama ilmiah Myristica Robranshaw. Hasil pengamatan gambar populasi tanaman jati, faktor biotik tanaman jati, faktor abiotik tanah, jenis ekosistem hutan jati, populasi sawah, faktor biotik padi, faktor abiotik tanah, air, jenis ekosistem sawah, sungai, ikan, udang, belut, lumut, faktor abiotik batu, air pasir, jenis ekosistem air tawar. Biota laut, ikan terumbu karang, batu pasir, air laut, ekosistem air laut. Itu saja hasil presentasi kami. Saya persilakan kepada moderator. Ya, itu saja hasil presentasi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, tanaman apa saja yang termaksud di dalam keanekaragaman tingkat gen? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tanaman mangga termasuk keanekaragaman tingkat gen karena terdapat variasi dalam satu jenis tanaman mangga. Seperti contoh, ada bermacam-macam tanaman mangga seperti mangga golek, mangga mana lagi, mangga harum manis, di mana jenis-jenis mangga itu memiliki bentuk
ukuran serta rasa yang berbeda-beda. Mungkin saya dari jawaban saya. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan tadi cukup bagus. Sebelum kita ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya, kita memberikan upload untuk kelompok 1. Oke, kelompok 3 silakan presentasikan hasil pengamatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wardana yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini. Selanjutnya penyampaian materi saya persilakan kepada Iman. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang kesempatan diberikan Pak Beta untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil pengamatan tanaman di sekitar sekolah. 1. Nama tumbuhan tanaman jambu bor. Ciri-ciri pohon yang berukuran sedang hingga sekitar 15 meter, batang lurus, gemangnya hingga 20 sampai 45 cm. Bercabang rendah dan bertajuk rimbun, padat sampai membulat. Memberikan naungan yang berat, daun tunggal terletak berhadapan dengan tangkai pendek 1 sampai 1,5 cm. Yang tebal dan kemerahan ketika muda. Nama ilmiah Siazagium malacensis. 2. Tanaman kunyit. Ciri-ciri daun tunggal, bentuk bulat, telur atau lancet, memanjang hingga 10 sampai 20 cm, lebar 8 sampai 12,5 cm, dan bertulangan mengirit dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk yang berambut dan bersisik dari bentuk batang semu, panjang 10 sampai 15 cm, dengan mahkota sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm, berwarna putih atau kekuningan. Nama ilmiah Curcuma. 3. Tanaman jahe. Ciri-ciri jahe merupakan salah satu jenis tanaman yang hidup sepanjang tahun. Tanaman ini dapat tumbuh di berbagai wilayah seperti Indonesia, India, Karibia, Cina, Afrika Barat, dan Asia Barat Daya. Adapun ciri-ciri atau karakteristik tanaman jahe yaitu memiliki bau yang khas dan tajam serta terasa hangat bila dikonsumsi. Nama ilmiah Zingiber officinalis. 4. Tanaman cempe. Ciri-ciri memiliki akar tunggal, batangnya keras, berkayu, dengan percabangan tipe monopodial, dan cabangnya banyak, daunnya panjang. Nama ilmiah Siazagium aromaticum. 5. Tanaman pala. Ciri-ciri pohon pala berukuran sedang, tingginya antara 5 sampai 20 meter, daunnya berwarna hijau dengan tulang daun yang menyirik, buahnya berbentuk bulat loncong berwarna kekuning-kuningan, dan akan terbelah dua ketika matang, serta bunyinya bulat, lebar dengan tekstur keras berwarna kehitaman dilintasi oleh urat merah-merah coklat. Nama ilmiah Mayaristica Franzhau. Demikian itu saja hasil diskusi kami. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Saya Dari kelompok 4 akan mengajukan satu pertanyaan. Berdasarkan hasil pengamatan gambar ekosistem, bagaimana hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Faktor biotik dengan abiotik saling mempengaruhi atau saling mengadakan pertukaran material yang merupakan suatu sistem. Disebut sistem karena penyebaran organisme hidup di dalam lingkungan serta
Wassalamualaikum minta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum berpindah ke kelompok 4 untuk mempresentasikan, nanti setelah ini Ibu akan kita bersama-sama menyimpulkan hasil pengamatan kalian. Setelah ini nanti. Oke, sebelum ke kelompok 4, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan. Saya akan memberikan kesimpulan dari hasil pengamatan tanaman di sekitar sekolah. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu pada tanaman mangga terjadi variasi dalam jenis, ada berbagai macam mangga. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis, yaitu pada jenis tanaman jahe, unyi, perempuan terjadi perbedaan tetapi masih dalam satu spesies. Tingkat ekosistem, contoh ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Contoh ekosistem daratan yaitu ekosistem padang rumput, ekosistem hujan tropis, sedangkan contoh ekosistem perairan seperti ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Oke, terima kasih untuk Yulita yang sudah menyimpulkan, kita sudah bersama-sama menyimpulkan materi kita tentang keanekaragaman hayati. Harus diingat juga bahwa keanekaragaman hayati ini terbentuk karena keseragaman dan keberagaman pada makhluk hidup. Arti keseragaman dan keberagaman bahwa terjadi persamaan dan perbedaan pada makhluk hidup. Faktor-faktor, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah faktor genetik dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi sudah anak-anak, sudah paham yang Ibu sampaikan? Oke, sebelumnya Ibu mau tanyakan ke anak-anak dulu, apakah ada kendala di dalam proses pembelajaran pada hari ini anak-anak? Tidak ada, Ibu. Ibu tanyakan kendala mungkin di dalam proses pengamatan atau di dalam Anda membuat laporan di LKPD mungkin? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Ibu anggap Anda sudah paham. Kemudian di sini untuk evaluasinya, Ibu tidak buat evaluasi dalam tes, tetapi di sini karena kalau kita membuat satu pengamatan, otomatis harus kita buat laporannya. Jadi bentuk evaluasi hari ini adalah masing-masing kelompok merangkum materi yang tadi, bukannya materi tetapi hasil pengamatan tadi dalam bentuk laporan. Laporan dikumpulkan minggu depan. Ya, minggu. Dengar? Jadi dikumpulkan untuk minggu depan pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi untuk materi selanjutnya, tindak lanjutnya untuk pertemuan kita di mata pelajaran biologi di pertemuan berikut adalah materi kalau Batung hari ini membahas tentang tipe keanekaragaman hayati, berarti minggu depannya kita membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Berhubung waktu pembelajarannya sampai di sini sebelum kita Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, ketua kelas tolong pimpin doa karena tadi kita awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap berhormat. Selamat siang.